Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang distribusi Islami dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dari latar belakang di atas, dapat kita simpulkan bahwa penting dalam Islam agar manusia menjalani hidup seimbang, memperhatikan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Sistem kapitalis yang digunakan oleh negara maju memperkaya diri dengan mengeksploitasi negara berkembang melalui investasi dan pinjaman. Distribusi ekonomi Islam adalah solusi untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu studi pustaka dengan mengumpulkan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori sebagai sumber yang berhubungan dengan penelitian. Adanya distribusi dalam konteks bernegara ini juga didukung oleh terbatasnya jumlah makalah penelitian, publikasi, dan lembaga pendukung ekonomi Islam. Hal ini mungkin menimbulkan pertanyaan apakah penting untuk mempelajari ekonomi Islam ketika ekonomi konvensional sudah berada pada tahap yang sangat maju. Situasi ini memiliki dua sisi. Sebagian orang bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sementara sebagian lainnya mempunyai segalanya dan jumlah yang terlalu banyak. Hal ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada kalangan, namun bagaimana penyimpangan akses terhadap kebutuhan tersebut. Al-Jahri dan Korza berpendapat bahwa meskipun ilmu ekonomi tradisional cukup memberikan perhatian pada distribusi melalui proses pertukaran di pasar, namun menekankan bahwa hanya sedikit perhatian yang diberikan kepada redistribusi. Hal ini berkaitan dengan pendistribusian barang kepada penerima dan mencakup segala kegiatan yang memungkinkan terjadinya perpindahan materi. Distribusi dalam ekonomi syariah dalam konteks negara dimaksud sebagai upaya penyimpangan keadilan dan kesejahteraan melalui keadilan distributif. Dalam kata lain, Pak Mamati juga mengangkat dalam penelitian kritik yang ada terhadap distribusi ekonomi kapitalis melalui kajian syariah yang mengakhiri distribusi ekonomi yang mewujudkan keadilan distributif dan mekanisme distribusi. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ketidakadilan dan ketimpangan distribusi, Islam memberikan sistem distribusi ekonomi yang mengedepankan nilai kebebasan bertindak. Sistem ekonomi kapitalis yang mana dalam hal ini telah didasarkan pada kepemilikan mutlak saja atas faktor-faktor produksi, maka dengan demikian hal ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya yang seolah-olah hanya mencari untung saja dan mengabaikan nilai-nilai moral dan sosial. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu kebebasan dan keadilan. Kebebasan dalam konteks ini mencakup nilai-nilai tauhid dan keadilan yang berbeda dari pemahaman kapitalis. Sistem ini menekankan keseimbangan antara individu, aspek materi dan spiritualnya, serta individu dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencegah akumulasi kekayaan
berlebihan oleh individu sementara mayoritas masyarakat hidup dalam kemiskinan. Keberhasilan sistem ini terletak pada keseimbangan antara kebutuhan material dan kebutuhan akan etika dan moral. Dalam rangka moral Islam, setiap individu harus menghindari tindakan monopoli, korupsi, dan egois. Prinsip ekonomi Islam melarang akumulasi kekayaan yang berlebihan sementara mayoritas masyarakat hidup dalam kemiskinan. Dalam ilmu ekonomi Islam, kapitalisme harus seimbang antara aspek materi dan spiritual dan harus berkontribusi pada kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan hanya orang kaya. Mekanisme pasar berbasis pada harga tidak dapat menyelesaikan penyediaan barang publik, eksternalitas, keadilan, dan distribusi pendapatan. Pemerintah memiliki peran dalam mengatasi masalah ekonomi yang berfungsi sebagai perangkat ekonomi, religius, dan sosial. Implementasi zakat dapat mewujudkan keadilan distributif dalam ekonomi Islam dengan mendorong motivasi ekonomi yang tinggi dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membayar zakat. Zakat berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih baik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keadilan distributif dalam ekonomi Islam sebagai reaksi terhadap kegagalan teori ekonomi yang ada dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dalam konteks Indonesia, menganalisis ketidakadilan dalam sistem distribusi, mengkritisi distribusi ekonomi kapitalis, dan menawarkan Islam sebagai solusi. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.